Selamat bergabung, Bu. Ya, suara saya jelas nggak, Pak? Jelas sekali, Bu. Jelas sekali. Mungkin sore hari ini, mungkin di Jakarta udah jam 3 ya, Bu ya. Tiga. Kita mulai saja ya, Bu ya. Ya, Ini sudah ada berapa? Ya, udah beberapa orang yang bergabung di sini. Yang dari jauh saya lihat juga ada, dari Bolsel, dari Bone Bolango, ada beberapa orang yang sudah bergabung. Kita live di IG dan Facebook Uti Gorontalo. Iya. Untuk menghemat waktu, kita mulai saja, Bu. Untuk edisi kali ini, teman-teman Uti Gorontalo atau sahabat UT, kita membahas mengenai IKBM, yaitu edukasi keterampilan belajar mandiri bagi mahasiswa UT Gorontalo maupun calon mahasiswa. Bagaimana keterampilan belajar mandiri di UT, karena kita kenal bahwa UT itu kan ke daring atau ke perguruan tinggi jarak jauh yang intinya ke belajar mandiri. Kali ini kita akan membahas kali ini, yaitu Ibu Dr. Erni Yuliani, SPI MSI. Beliau dari staf ahli Warik 1 Universitas Terbuka. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kami mungkin kasih kesempatan ke Ibu Ernik, yang hari kami panggil Ibu Ernik ya, untuk menyampaikan beberapa bagaimana itu mengenai tentang IKBM di Universitas Terbuka. Mungkin kami persilakan, Bu, karena ada selain kita mungkin ada dari mahasiswa juga yang kemarin sudah ikut pelatihan IKBM. Untuk itu kami persilakan, Bu. Oke, terima kasih Pak Yasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore buat teman-teman semua yang telah bergabung dengan acara UT Gorontalo, bincang-bincang ringan ya Pak Yasir ya, tentang Bu, bincang-bincang ringan. EKBM ini adalah singkatan dari edukasi keterampilan belajar mahasiswa ya, Bapak Ibu, teman-teman semua. Jadi EKBM ini diperuntukkan untuk mahasiswa baru yang akan memulai perkuliahan di UT. Nah, kenapa UT itu menyediakan EKBM? Karena mahasiswa UT akan mengalami proses pembelajaran, teman-teman semua. Kalau di SLTA itu para siswa dibimbing oleh guru secara langsung gitu ya. Nah, kemudian di UT itu tuntutan belajarnya berbeda dengan ketika adik-adik, Bapak Ibu semua belajar di SMA, karena di UT itu belajarnya adalah secara mandiri. Mandiri artinya belajar atas prakarsa sendiri atau atas inisiatif sendiri dan tidak tergantung dengan orang lain. Nah, karena adanya transisi ini dari belajar terbimbing di SLTA kemudian belajar mandiri di UT, itu kadang-kadang mahasiswa merasa kaget gitu ya, tidak terbiasa dengan kultur belajar mandiri ini. Nah, oleh karena itu UT menyediakan kegiatan namanya EKBM, edukasi keterampilan belajar mahasiswa. Nah, isinya apa aja di dalam EKBM ini? Yang pertama adalah USMB ya. Kalau di sini ada yang bergabung, Pak Yasir, mahasiswa lama mungkin sudah pernah mengikuti USMB gitu ya Pak ya.
Sudah, Orientasi. sudah Bu. Nanti sebentar ada testimoni dari teman yang sudah mengikuti. Oh, Ya. oke. Jadi OSMB itu adalah cara mempelajari bahan ajar UT, bagaimana melaksanakan tutorial dan sebagainya. Itu di USMB. Nah, USMB ini kalau di situasi belajar normal, tidak di masa COVID, itu dilaksanakan secara tatap muka. Bisa diikuti oleh 200 atau sampai 250 mahasiswa gitu ya, dalam ruangan besar biasanya, dan disampaikan konsep-konsep tentang belajar mandiri. Nah, tujuannya agar mahasiswa menerima informasi dengan baik tentang beberapa keterampilan belajar mandiri. Nah, kemudian setelah USMB, mahasiswa diwajibkan ikut PKBJJ, pelatihan keterampilan belajar jarak jauh. Nah, materinya sebenarnya hampir sama dengan USMB. Materi PKBJJ itu hampir sama dengan PSMB, tetapi di PKBJJ itu ditekankan pada keterampilannya ya, teman-teman, Bapak Ibu semua. Jadi misalnya materi tentang bagaimana membaca bahan ajar UT secara efektif. Nah, kalau di OSMB itu adalah konsepnya bagaimana membaca bahan ajar dengan efektif. Nah, kalau di PKBJJ adalah sekalian pelatihannya. Bagaimana cara membaca bahan ajar secara efektif. Kemudian bagaimana masuk ke dalam tutorial online. Kemudian bagaimana mengakses sumber-sumber belajar UT secara online, misalnya selain bahan ajar ya, ada perpustakaan, kemudian ada bahan pengayaan lain, dan ada juga pelatihan untuk mengakses website UT. Itu yang dilatihkan di dalam pelatihan keterampilan belajar jarak jauh. Di samping itu juga ada materi bagaimana mengelola waktu belajar biar para mahasiswa bisa lulus tepat waktu. Kemudian bagaimana ada materi mengerjakan tugas sekaligus pelatihannya dan sebagainya. Jadi pokoknya EKBM yang di dalamnya ada OSMB dan PKBJJ itu diperuntukkan untuk mahasiswa baru agar mereka lebih siap mengikuti belajar mandiri di UT dan sukses dalam belajarnya. Begitu Pak Yasir, atau ada tanya jawab dulu atau langsung saya lanjutkan Pak? Lanjutkan dulu Bu, kita menunggu pertanyaan dari mungkin teman-teman netizen atau sahabat UT. Kalau ingin bertanya silakan chat aja di sini, nanti kita langsung tanya ke narasumbernya. Oke, kita lanjut saja Bu. Oke. Selain EKBM tersebut, pada semester ini UT juga menyediakan namanya AW ya teman-teman ya, assignment workshop. Kalau bahasa Indonesianya adalah pelatihan mengerjakan tugas. Jadi selain OSMB tadi yang pertama, kemudian ada pelatihan keterampilan belajar jarak jauh, ada satu lagi pelatihan mengerjakan tugas. Nah, ini boleh diikuti oleh mahasiswa baru dan mahasiswa semester 2. Jadi kenapa harus ada assignment workshop atau pelatihan tugas ini? Karena proses belajar di universitas terbuka selain tadi ya, selain membaca bahan ajar, kemudian ikut tutorial, kemudian nanti ada ujian, mahasiswa juga dikasih tugas-tugas tertentu yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Misalnya tugas mata kuliah, kemudian ada tugas tutorial, ada laporan praktikum, kemudian ada harus menulis karya ilmiah yang kita sebut dengan karil gitu ya. Nah, keterampilan ini itu semuanya harus dikuasai oleh mahasiswa UT.
Nah, oleh karena itu, UT menyediakan fasilitas untuk melatih mahasiswa menguasai keterampilan-keterampilan tadi. Mengerjakan tugas tutorial, mengerjakan tugas mata kuliah, laporan praktikum, dan karya ilmiah. Gitu ya. Nah, ini semua bisa diikuti oleh teman-teman mahasiswa. Tidak harus mahasiswa baru, gitu ya. Mahasiswa semester 2 boleh ikut ini, terutama mahasiswa barunya. Nah, yang keempat, itu sekarang ada kegiatan klinik ujian, teman-teman. Jadi, saya kira teman-teman mahasiswa yang di sini bukan mahasiswa baru ya, misalnya yang sudah bergabung, itu sudah bisa merasakan ya bagaimana ujian tulis di UT gitu. Entah sulit entah enggak tuh ya. Sepertinya kadang-kadang sebenarnya nggak sulit gitu ya, tapi karena mahasiswa mungkin banyak yang grogi atau tidak mempersiapkan diri dengan baik, maka ujian itu terasa sulit gitu ya. Nah, kadang-kadang nilai yang keluar itu tidak sesuai dengan harapan mahasiswa. Nah, oleh karena itu Universitas Terbuka menyediakan fasilitas namanya kegiatan klinik ujian. Ini untuk teman-teman dan merasa tidak punya kesiapan dengan baik melakukan ujian akhir semester. Nah, ini bisa datang ke kantor UPBJJ. Nanti UPBJJ akan menyediakan fasilitas klinik ujian namanya. Jadi di situ nanti dibahas bagaimana tips atau bagaimana cara agar teman-teman mahasiswa itu lebih siap menghadapi ujian akhir semester dan diharapkan hasilnya. Tetapi di sini bukan bimbingan soal ya teman-teman ya. Jadi klinik ujian bukan bimbingan soal seperti bimbel gitu ya. Bagaimana menebak A, B, C, D misalnya, bukan itu. Tetapi teman-teman mahasiswa lebih disiapkan untuk dapat mengerjakan ujian akhir semester dengan baik. Saya kira itu saja dulu Pak Yasir. Kita boleh misalnya menjawab pertanyaan. Iya. Ini yang mungkin kita ke Pak Samsudin Adam dulu Bu. Nanti ada pertanyaan lagi, nanti kita sambungkan lagi. Kita Ibu Erni stay dulu di situ. Kita ke teman kita, ke Pak Samsudin Adam. Begitu kami persilakan Pak Samsudin yang telah mengikuti IKBM di semester kemarin. Untuk kami persilakan Pak Samsudin. Pak Samsudin. Kalau memang belum terhubung dengan Pak Samsudin Bu, ini ada pertanyaan dari sahabat UT. Itu apakah wajib wajib mengikuti IKBM ini? Kalau memang wajib, apakah kalau mereka tidak ikut itu ada sanksinya enggak? Susah gampang nih jawabnya ya. Ya sebenarnya ada prinsipnya wajib bagi mahasiswa baru. Jadi kenapa wajib? Karena ini adalah kegiatan yang memperkenalkan teman-teman mahasiswa dengan keterampilan belajar di UT gitu ya. Khawatirnya kalau mahasiswa baru tidak ikut kegiatan IKBM ini, nanti proses belajarnya di UT tidak berjalan dengan lancar. Ke UT tetapi tidak ikut IKBM. Nah, oleh karena itu Pak Wakil Rektor 1 itu mewajibkan mahasiswa baru untuk ikut IKBM. Tetapi pertanyaannya,
Kalau nggak ikut sanksinya apa? Nah ini saya belum bisa menjawab. Jadi teman-teman mahasiswa mungkin tidak perlu khawatir karena wajibnya di sini Pak WR1 menekankan bahwa EKBM ini penting buat teman-teman mahasiswa. Jadi belum sampai kepada sanksi gitu ya. Sanksinya ya teman-teman akan merasa rugi jika tidak ikut EKBM karena tidak dapat menerima pembekalan atau materi-materi yang bisa menguatkan teman-teman. Dan satu lagi, teman-teman mahasiswa baru yang dapatkan sertifikat. Dan sertifikat ini nanti akan ditulis di dalam SKPI, teman-teman ya, surat keterangan pendamping ijazah. Jadi ijazah yang diterima oleh mahasiswa itu kan sekarang ada pendampingnya ya, namanya SKPI. Nah di situ nanti ditulis kegiatan PKBJJ. Misalnya mahasiswa atas nama siapa ya? Atas nama Muhammad, misalnya gitu ya. Nah di surat keterangan pendamping ijazah itu nanti akan muncul bahwa saudara Muhammad ini telah pernah mengikuti pelatihan misalnya pelatihan yang lain, dan itu menjadi nilai tambah buat teman-teman mahasiswa baru ketika melamar pekerjaan atau ketika melakukan kegiatan yang lain gitu ya. Jadi orang lain itu bisa melihat bahwa oh si mahasiswa ini punya nilai tambah, dia tidak hanya belajar mata kuliah saja, tetapi di SKPI-nya itu ada pelatihan-pelatihan tertentu yang sudah diikuti, termasuk pelatihan keterampilan belajar jarak jauh. Itu saya kira Pak Yasir. Iya. Ini jadi pertanyaan lagi Mbak. Pada saat ini kan kita mengalami ada musibah mengenai COVID-19. Bagaimana untuk IKBM-nya ini bisa dilaksanakan secara tetap? Ya, kalau semester kemarin itu COVID-nya datang pada awal bulan April ya, Pak Yasir ya? Iya. Awal April ya, kalau nggak salah ya. Jadi kegiatan IKBM sudah hampir selesai gitu ya, nggak ada masalah. Nah, untuk semester sekarang 2020/21 itu ini ya diperbolehkan melalui tatap muka gitu. Nah, nanti akan ada surat edaran resmi dari Pak Rektor tentang semua kegiatan pembelajaran di semester ini ya, mulai dari registrasi, kemudian EKBM, tutorial, ujian, dan wisuda ya. Pada prinsipnya sih sudah hijau itu mungkin bisa dilakukan dengan tatap muka dengan penerapan standar COVID yang sangat ketat gitu ya. Tetapi untuk lebih amannya sih kita laksanakan secara daring. Begitu Pak Yasir. Teman kita bisa belum bergabung, kita lanjutkan lagi pertanyaan Mbak. Kita tahu kan IKBM itu mungkin ada 5 materi yang intinya di situ mengenai strategi. Maaf Pak Yasir, bagaimana keterampilan membaca yang efektif, merekam hasil baca, keterampilan mengakses layanan online UT, mengerjakan tugas dan ujian. Di sini kan kita kan belajar mandiri. UT, bagaimana seorang mahasiswa itu di poin 1 strategi untuk mengatur waktunya seperti apa yang sebagai mahasiswa yang belajarnya mandiri, Mbak?
Oh iya, tentang materi pengelolaan waktu ya, Pak Yasir Iya, ya? manajemen waktu. Oh iya, iya. Tadi ini waktu Pak Yasir membacakan pertanyaan itu agak putus-putus. Jadi Oh yang iya. pertama saya agak nangkep. Oh iya Mbak, ini mungkin jaringan ada ujian di sini mungkin. Bagaimana seorang mahasiswa itu mengatur waktu untuk belajar Mbak? Mahasiswa UT. Iya. Jadi teman-teman mahasiswa UT, mungkin saya dan Pak Yasir tidak punya pengalaman ya sebagai mahasiswa UT gitu ya. Jadi tidak bisa merasakan langsung. Tetapi saya dan Pak Yasir itu punya pengalaman juga mengelola waktu ya Pak Yasir ketika kita jadi mahasiswa gitu ya. Iya. Tetapi begini teman-teman, kalau mahasiswa bukan mahasiswa universitas terbuka, itu penjadwalannya dilakukan oleh perguruan tinggi masing-masing. Jadi misalnya jadwal kuliah hari Senin jam 8 itu jadwal kuliah matematika, misalnya jam 10 bahasa Indonesia. Kemudian nanti setelah sholat zuhur ada praktikum biologi misalnya ya. Itu. Jadi jadwal ditentukan oleh kampus masing-masing. Tetapi mahasiswa UT, karena tadi falsafah atau prinsip belajar di UT itu adalah belajar mandiri, jadi jadwal-jadwal ini tidak ada teman-teman. Jadi jadwal perkuliahan di UT itu tidak di atau praktikum. Tetapi teman-teman yang tidak ikut tutorial, tidak ikut misalnya tidak ada praktikum, nah dia sepenuhnya harus mengatur jadwalnya sendiri. Jadi meskipun tidak ada perkuliahan tatap muka di UT atau tidak ada online, bagi teman-teman yang tidak ikut tutorial, itu tetap harus membuat jadwal belajar sendiri. Nah itu agar jadwal belajar inilah yang memandu kita kapan kita harus belajar mata kuliah A, kapan kita harus belajar mata kuliah B gitu ya, agar nanti tujuan pembelajaran di UT bisa tercapai. Jadi bukan berarti karena UT itu bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Jadi teman-teman mahasiswa bisa bebas, itu bukan seperti itu ya. Saya belajarnya kapan-kapan aja misalnya, itu tidak bisa seperti itu. Jadi mahasiswa UT tetap harus punya jadwal belajar yang dibuat sendiri dan ditaati sendiri, kemudian dikontrol sendiri ketercapaiannya. Itu yang dimaksud materi mengelola waktu di dalam PKBJJ. Jadi memang harus seimbang teman-teman ya, mengelola waktu kita sehari-hari. Jadi seperti kita kuliah di perguruan tinggi biasa, kita juga punya jadwal. Tetapi jadwal itu kita taati sendiri. Tidak ada orang lain yang mengontrol jadwal kita. Misalnya orang tua kita itu, gimana jadwal kuliah di UT? Apakah kalian sekarang jadwalnya membaca modul apa? Misalnya tidak ada seperti itu ya. Jadi kita sendirilah yang mentaati jadwal-jadwal yang kita buat sendiri. Begitu mungkin Pak Yasir? Iya, sahabat UT, ini sangat penting sekali kita mengatur waktu ya untuk belajar, karena intinya di kita itu belajar mandiri. Kita menyediakan waktu untuk membaca modul yang ada, begitu ya Pak. Dan yang berikut lagi ya Mbak, di sini lagi juga kita lihat itu bagaimana kita membaca yang berikut lagi, yang materi berikut itu bagaimana cara kita membaca efek buat, karena kita lihat di UT itu kan ada yang tebal sesuai SKS yang ada ya Mbak ya. Bagaimana cara membacanya seperti itu Mbak? Oh iya.
Nah, ini ada kalau materi bagaimana membaca modul secara efektif, ini nanti yang akan dilatihkan di PKBJJ itu ya Pak Yasir ya. Saya tidak bisa menyampaikan di sini secara detail, tetapi intinya sih Secara garis besarnya aja Pak. Garis besarnya aja apa ya? Modul kita itu memang ada yang bisa dibuat bantal kadang-kadang gitu ya, karena saking tebelnya. Tetapi teman-teman tidak perlu membaca semuanya. Jadi lihat misalnya tujuan pembelajarannya di situ apa, atau capaian pembelajaran yang harus kita kuasai di dalam modul itu apa. Nah, dari itulah kita cari jawabannya ke dalam teksnya. Kemudian kalau sudah ketemu jawabannya, ya itu aja yang kita pahami. Gitu ya, kita catat dalam bentuk rekaman hasil baca, gitu ya Pak Yasir. Nah, ketika mau ujian, teman-teman cukup membaca ringkasan ini saja kalau misalnya waktunya terbatas. Nah, rekaman hasil baca itu tadi itu bisa berbentuk offline atau bisa berbentuk rangkuman, itu terserah teman-teman ya. Tapi yang jelas karena modul UT itu kadang-kadang terlalu tebal, misalnya seorang mahasiswa ngambil mata kuliah 6. Itu akan ada 6 modul yang harus dikuasai. Nah, terutama untuk teman-teman yang senang SKS, misalnya sistem kebut semalam, ya, itu tidak akan mampu membaca 6 modul itu ketika menjelang ujian saja. Jadi teman-teman harus mencicil, dibaca setiap, membuat jadwal sendiri, kemudian kita taati sendiri. Nah, berdasarkan jadwal itulah kita baca sehari itu harus berapa modul atau berapa bab gitu ya. Nah, hasil bacanya itu kita rangkum dalam sebuah rangkuman. Ketika ujian tiba, kita sudah enak, tinggal membaca rangkuman itu ya. Kalau memang waktu kita terbatas. Kalau waktunya banyak ya lebih baik kita baca semua dari dalam modul. Gitu. Nah, begitu mungkin Pak Yasir. Oh ya, ini ada pertanyaan Pak. Ini dari teman UT itu mengenai harus dipaksa untuk konsekuensi dalam pembelajaran dengan membuat jadwal belajar sendiri seperti itu ya Bu. Dari diri kita sendiri harus kita memanage waktu sebaik mungkin ya Bu. Mungkin itu ya Bu ya. Kita dari dari kita membuat jadwal harus kita taati ya, dan kita memanage sebaik mungkin. Gitu ya Bu ya. Iya, betul Pak. Jadi itu tips untuk belajar, untuk berhasil ya, belajar di UT gitu. Meskipun kita belajar mandiri, tetapi bukan seenaknya gitu ya belajarnya. Tetap harus punya jadwal yang kita taati dan kita kontrol sendiri. Gitu. Baru ini ada lagi pertanyaan di sini. Di IKBN itu kan banyak praktik online. Kalau teman-teman yang nggak ada fasilitas gimana? Nggak ada fasilitas. Mungkin COVID ya. Mungkin COVID, mungkin fasilitas online di internetnya, jaringannya. Ya. Kalau mungkin di kita kan ada sebelum evaluasi itu kita kan ada klinik belajar ya Mbak. Ada klinik, 2 klinik yang kita sediakan, ada klinik ujian dan ada klinik untuk belajar sebagai evaluasi yang kemarin itu kami dari UPBJJ memberikan klinik belajar untuk Abi Nyamin ini dia yang melakukan. Untuk fasilitas memang ya Mbak, fasilitas ini kita sediakan mungkin ada kit. Ada apa? Di pendaftaran itu ya ada kit.
kit. Kit untuk kit Kit mahasiswa. kit untuk mahasiswa baru kan ada buku saku apa kan bisa belajar di situ ya, Mbak. Iya, betul. Nah, Ya. oke. Tetapi gini Pak Lalu- Yasir, kalau pelatihan keterampilan belajar jarak jauh itu kan memang banyak praktek online-nya ya Pak. Nah Iya. itu UT harusnya yang menyediakan fasilitasnya. Itu jadi teman-teman mahasiswa tinggal datang ke UT Gorontalo kemudian meminta fasilitas itu. Biasanya kita menggunakan fasilitas yang di SMK misalnya Pak, yang punya komputer dan jaringan internetnya. Nah disitulah teman-teman mahasiswa baru bisa berlatih menggunakan berlatih memanfaatkan layanan-layanan online UT gitu, Pak Yasir. Iya. Jadi memang kita yang harus menyediakan ya, mudah-mudahan bisa terlayani semua ya. Iya, dan memang IKBM ini kan wajib. Iya. Mahasiswa itu wajib mengikuti ini IKBM. Kalau memang tidak bisa, biasanya kami menjadwalkan lagi atau bisa juga kita kelompokkan berapa orang untuk, karena mungkin pandemi, bisa berapa orang yang kita harus ajarkan di situ bagaimana cara untuk praktek lainnya. Karena di IKBM itu mungkin ada 5 materi yang harus kita sampaikan ke mahasiswa, sampai ke bagaimana untuk akses online-nya, gitu ya Mbak ya? Ya. Oh Oke, iya, Pak. satu lagi Pak saya. Iya. Satu lagi Pak Silakan, Pak. Yasir, tadi mahasiswa yang tidak bisa terlayani di EKBM, betul kata Pak Yasir, itu akan dilayani oleh UT Gorontalo melalui kegiatan klinik belajar. Jadi di samping klinik ujian nanti ada klinik belajar di mana itu teman-teman akan dilayani secara personal gitu ya. Mungkin berkelompok tadi kata Pak Yasir tentang materi-materi EKBM yang belum sempat dipelajari oleh teman-teman gitu ya. Iya. Ya. Oke Mbak, mungkin itu dari kita ya Mbak ya. Iya. Sahabat UT, pada intinya saya bisa simpulkan di sini bahwa IKBM itu wajib diikuti oleh calon mahasiswa baru, karena di situ kita sampaikan bagaimana mengatur waktu, bagaimana merekam hasil baca, dan bagaimana mengakses layanan UT, dan bagaimana mengerjakan tugas dan ujian itu wajib diikuti oleh UT. Kalau tidak bisa mengikuti, itu kayak apa ya, dilepas begitu saja, sehingga pada cara belajar yang tidak tahu, dia langsung ujian. Ya, mungkin ada tambahan lagi Bu sebelum saya tutup ini Bu? Oh iya, satu lagi Pak Yasir, untuk teman-teman mahasiswa nanti yang tidak ikut tutorial, mulai semester ini itu akan ada layanan tugas mata kuliah namanya Pak Yasir. Jadi itu setara dengan tutorial, gitu ya. Jadi semua mahasiswa UT mulai semester ini itu akan mendapat intervensi dalam belajarnya berupa tugas tutorial. Kalau mahasiswa yang ikut tutorial, mahasiswa yang tidak registrasi tutorial akan mendapat tugas mata kuliah yang isinya sama dengan tugas tutorial. Itu aja sih Pak Yasir. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih kesempatan pada sesi hari ini, karena kita tiap hari Minggu melakukan waktu lagi Bu, minta kesediaannya lagi Bu untuk Ya, ke siap, Pak. acara seperti ini ya, karena kami setiap minggu melaksanakan seperti ini. Oh, Oke setiap sahabat UT, hari Ya. Kamis gitu? Setiap hari ya Kamis? setiap hari Kamis kami melaksanakan online siaran langsung seperti ini setiap hari Kamis. Oh, Mungkin oke. materinya mungkin berbeda-beda. Mungkin sahabat UT bisa mengikuti setiap acara ini.
Mungkin itu dari kami sahabat UT. Terima kasih Bu Erni. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, makasih Bu. Ya, itu. Ya, makasih Bu. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Mungkin teman-teman juga yang sahabat UT ya. Mungkin itu kita akhiri pada sore hari ini acara kita secara langsung mengenai sesi kali ini mengenai edukasi keterampilan belajar mandiri. Mungkin itu kami akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.